أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yaumiddin, hari pembalasan, hari waktu manusia menerima pembalasan amalnya, baik atau buruk. Disebut juga Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, dan sebagainya. Jalan yang lurus, yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia di dunia dan di akhirat. Mereka yang dimurkai adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambil jalan lain selain ajaran Islam. Baiklah, pada pertemuan kali ini, mari kita fahami bersama kandungan yang ada di dalam suratul Fatihah ini, ayat yang ke-7. Mudah-mudahan dengan kita beristiqomah di dalam membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian kita memahaminya dan berupaya untuk mengamalkannya serta mendakwahkannya, kita senantiasa berada di jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi dan para rasul, serta orang yang soleh dan solihah, dan mereka yang selalu beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian, saat kita hidup, saat kita wafat dan bangkit kembali, mudah-mudahan kita
tergolong hambanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat ketiga Ali Imran 102 sampai 104 adalah hidup yang mulia. Kemudian surat 89 Al-Fajr 27 sampai 30 adalah akhir yang husnul khotimah. Mudah-mudahan doa kita untuk diri kita, keluarga besar kita, saudara-saudari kita al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, Allah berikan panjang umur, bil barokah wa bita'atillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doa kita senantiasa kepada keluarga besar kita, ayah dan ibu kita, serta saudara-saudari kita al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah ala hadiniyah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdina, tunjukilah kami as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Sirata yaitu jalan, alladzina, orang-orang yang an'amta, telah engkau anugerahkan nikmat, alaihim, kepada mereka. Ghairi, bukan jalan, al-maghdubi, mereka yang dimurkai, alaihim, kepada mereka. Wala, dan bukan pula jalan, ad-dallina, mereka yang sesat. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia di dunia dan di akhirat, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Mereka yang dimurkai Allah adalah mereka dari golongan jin dan manusia yang sengaja menentang ajaran Islam, sebagaimana di surat kedua ayat 6 sampai 7 dan ayat 8 sampai 20. Mereka yang sesat adalah mereka jin dan manusia yang sengaja mengambil jalan lain selain ajaran Islam. Marilah kita perhatikan makna yang terkandung di dalam suratul Fatihah ayat 7 ini. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada hambanya untuk memohon agar selalu dibimbing menuju jalan yang lurus dan benar, pada ayat ini Allah menerangkan apa jalan yang lurus itu. Sebelum Al-Quran diturunkan, Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya yang lain. Dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, diutus, Allah telah mengutus rasul-rasul. Karena sebelum umat yang sekarang ini telah banyak umat-umat terdahulu.
Di antara umat-umat yang terdahulu itu terdapat nabi-nabi, para siddiqin yang membenarkan rasul-rasul dengan jujur dan patuh, para syuhada yang telah mengorbankan jiwa dan harta untuk kemuliaan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang soleh yang telah membuat kebajikan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diajari agar memohon kepadanya agar diberinya taufik dan bimbingan, sebagaimana Dia telah memberi taufik dan bimbingannya kepada mereka. Artinya, sebagaimana mereka telah berbahagia dalam aqaid, dalam menjalankan hukum-hukum dan peraturan-peraturan agama, serta telah mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia, maka demikian pula kita hendaknya. Dengan perkataan lain, Allah menyuruh kita agar mengambil contoh dan teladan kepada mereka yang terdahulu. Bisa kita lihat uswatun hasanah kita di surat 33 Al-Ahzab ayat 21 dan surat 60 Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Serta orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk insan-insan mulia di surat An-Nisa surat yang keempat ayat 69 sampai 70. Mari kita lanjutkan. Timbul pertanyaan, mengapa Allah menyuruh kita mengikuti jalan mereka yang terdahulu itu? Padahal dalam agama kita ada pelajaran-pelajaran hukum dan petunjuk-petunjuk yang tak ada pada mereka. Jawabnya, sebetulnya agama Allah itu adalah satu. Kendati pun ada perbedaannya, tetapi perbedaan itu pada bagian-bagiannya, sedang pokok-pokoknya serupa. Sebagaimana yang telah disebutkan, sebagaimana halnya dalam umat-umat yang terdahulu itu, terdapat orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga terdapat di antara mereka orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang sesat. Orang yang dimurkai Allah itu mereka yang tak mau menerima seruan Allah yang disampaikan oleh para rasul-rasulnya, karena berlainan dengan kebiasaan mereka, atau karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kendati pun telah jelas bahwa yang dibawa oleh para rasul-rasul itu adalah benar, termasuk juga ke dalam golongan ini. Mereka yang mulanya telah menerima apa yang disampaikan oleh para rasul-rasul, tetapi kemudian karena suatu sebab mereka menolak dan membelakangi pelajaran yang dibawa oleh para rasul itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di dalam sejarah banyak ditemukan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak di dunia mereka telah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan yang setimpal bagi keingkaran dan sifat angkara murka mereka. Umpamanya kaum Ad, kaum Samud yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai sekarang masih ada bekas-bekas peninggalan mereka di jazirah semenanjung Arab. Begitu juga Fir'aun dan kaumnya yang telah dibinasakan Allah di Laut Merah. Mumi Fir'aun sampai sekarang masih tersimpan di museum di Mesir. Orang yang sesat ialah mereka yang tidak betul kepercayaannya atau tidak betul pekerjaan dan amal ibadahnya serta rusak budi pekertinya. Bila akidah seseorang tidak betul atau pekerjaan dan amal ibadahnya salah dan akhlaknya telah rusak, akan celakalah dia. Dan kalau suatu bangsa berada pada situasi seperti itu, akan jatuh bangsa itu. Maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari hamba-hambanya untuk memohon kepadanya agar terjauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari kesesatan di dalamnya. Juga tersimpul perintah Allah agar manusia mengambil pelajaran dari sejarah bangsa-bangsa yang terdahulu. Alangkah banyaknya dalam sejarah kejadian-kejadian yang dapat dijadikan iktibar dan pelajaran di dalam Al-Quranul Karim. Banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan kisah-kisah umat dan bangsa-bangsa yang dahulu. Memang tak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya kepada jiwa manusia daripada contoh-contoh orang yang perbandingan. Memang tak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya kepada jiwa manusia daripada contoh-contoh orang dan perbandingan-perbandingan yang terdapat dalam kisah-kisah dan sejarah. Mari kita mempelajari Al-Quran. Ada tentang akidah, ada tentang syariah, ada tentang ibadah, ada tentang muamalah, ada kisah-kisah dan berbagai macam ilmu pengetahuan ada di dalam kitab suci Al-Quran, 114 surat, 6.236 ayat. Mari kita sebagai kaum muslimin untuk senantiasa memperdalam kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatta biyadihi summa qala hadza sabilullahi mustaqiman wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi summa qala hadhihi subulu laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Summa qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi
Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, membuat garis dengan tangannya. Lalu bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya. Kemudian bersabda, ini adalah jalan-jalan yang sesat. Tak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali padanya terdapat setan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah berkata, adapun golongan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Ahlus Sunnah tidak ada nama lain bagi mereka kecuali satu nama, yaitu Ashabul Hadis atau para ahli hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, tidak termasuk golongan orang-orang musyrik yang memecah belah agamanya menjadi beberapa golongan dan kelompok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berpecah menjadi banyak golongan, sedangkan umat Islam akan berpecah lebih banyak lagi. Golongan-golongan tersebut akan masuk neraka karena mereka menyimpang dan jauh dari kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya satu golongan yang selamat dan dia akan masuk surga, yaitu Al-Jamaah yang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, di samping melakukan amalan-amalan yang solih para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ar-rasyidin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, jadikanlah kami termasuk golongan yang selamat di dunia sampai akhirat, dan hindarkan kami dari siksaan api neraka, dan semoga segenap umat Islam termasuk di dalamnya, yaitu golongan yang selamat dunia sampai akhirat. Bisa kita lihat surat 9 ayat 100, surat 59 ayat 10. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan saudara-saudari kita minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu untuk istiqomah di dalam membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan serta mendakwahkan untuk diri, keluarga, dan umat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan raban, rahmatnya Allah, ampunan Allah, bannya bebas api neraka. Surat 66 At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.